Terus jangan rambut gue ya. Ganteng bang, udah. Kenapa sih? Ya Allah. Sok gila. Gue deg-degan. Kenapa ya gue deg-degan? Serius ini lagi serius. Iya serius. Lagi serius. Ya balik lagi sama apa ini podcast yang udah ada namanya sekarang. Kayak yang iya aja. Kayak yang aja. Apa ya filosofinya pakai iya aja. Filosofinya kayak yang iya aja. Kalau ada yang ngomongin, ngapain sih nih orang-orang bikin podcast? Kayak yang iya iya aja. Nah. Emang iya, emang kayak yang iya aja. Kenapa emang? Kalau yang merhatiin logonya senyum terus matanya uang, kita seneng. Kalau misalnya Mata duitan, ngomong aja gitu. Iya, mata duitan. Ribet banget dah. Wow. Jadi hari ini di hari kita syuting ini kita berkesempatan untuk mampir nih ke kamar bekas nih. Punya ownernya Bang Faiz. Iya, perkenalkan diri lu, Bang. Saya Faiz Aulia Rahman. Saya apa gue? Wah, ya, bebas. Rek aing, Gue rek Faiz naon Aulia ya. Rahman. Ulangi. Faiz Aulia Rahman nama lengkapnya. Kalau panggil orang sih Faiz aja. Biasa dikenal juga Faiz kamar bekas. Bisa. Terkenalnya. Siap. Faiz, lo ini kita kenal Faiz dari mana sih? Dari AI Dari sebenarnya, AI. dari AI sebenarnya. Gua lagi. Udah temenan lama kan sama Faiz? Lama. Gue SD kelas 6. Ya. Bener? Gue temenan sama Chandra dulu kan. Iya. Sana suka ke warung, terus ada dia juga. Suka kumpul, terus ternyata jadi temenan terus gitu. Sering ketemu juga. Pas dari kelas 6 SD udah jualan. Rokok. Namanya udah rokok. Udah rokok. Udah kayaknya. Iya, lu mau rokok dari kelas 6 SD. Warung ini emang beli rokok. Oh, iya benar berarti. Lanjut. Ngomong. Iya, lu gimana bisa kenal sama Bang Faiz? Iya, gue gara-gara nongkrong dekat rumah ada warung. Lu beli rokok. Di rokok, ngerokok. Ada Chandra. Ada dia. Berbaur lah. Kok lu mau Bang temenan sama anak kecil, Bang? Kalau masuk obrolan gue dewasa. Wow. Dari lingkungan itu dia kecil sendiri. Tapi ikut terus kalau ngumpul tuh ada terus, ya udah jadi Gak mau Anak kehilangan bawang, momen, anak bawang. gak mau kehilangan momen gitu ya. Dulu anak bawang. Tapi dengan lu SD juga udah bawa CR ya? Ada foto, bener ada foto ya? Nanti kita share fotonya. Itu SMP aja. Yang lu diituin. Aku lagi. Itu SMA. SMA itu. Ya udah lanjut dong. Apa, Bang? Terus Bang, gue mau nanya nih Bang. Kenapa sebenarnya awalnya lu kenal dunia thrifting ini dari mana sih? kalau mulai banget nikmatin tuh gue dari SMA juga udah pakai. Jadi kakak gue sendiri tuh senang juga brand-brand kayak gini, terus suka nyobain, terus lama-lama kok jadi ketagihan, terus jadi dari situ gue udah jarang banget beli brand-brand baru. Karena kan kalau brand baru tuh masih ada kemungkinan bisa sama-sama orang lain ya. Jadi orang pas di umum atau kita mau main ngeliat orang pakai baju yang sama tuh kayak nggak ada gitu. Sering kejadian tuh ya? Sering. Baju-baju Gitu. yang di mall. Apalagi yang paling Yang sering. khasnya. Yang paling Nah, sering tuh sorry. ini apa sih namanya? Yang Jangan nyebut merek lah, Pull and Bear gitu. yang kaos itu tuh ramai. Oh, kaos. Sering banget sama Punya, tuh orang ya. tuh kalau lagi jalan. Tapi lu pertama kali beli barang thrift di mana, Bang? Senen sih. Di Senen. Jadi di Sukabumi sendiri ada namanya, kalau di sana sih dibilangnya Andersan. Jadi Andersan tuh sebenarnya si tokonya tuh di bawah Matahari. Kan kalau di sini Jogja Matahari kayak gitu. Iya. Nah di bawahnya si itu tuh ada pasar buat ngubek-ngubek. Oh, di bawah. Gua kira di bawah matahari. Maksudnya gue kira di bawah matahari ngelapak gitu. Jadi emang di dalam banyak yang nggak tahu juga. Jadi orang kalau mau ke mataharinya ya ke atas, padahal ada gang ke bawah gitu. Mataharinya kata. Nah maksudnya di bawahnya ada tempat kayak gitu. Tapi itu dagang di bawah itu nggak panas Bang di bawah matahari? Enggak ada. di bawah Kalau mall. Cici Di bawah Matahari Department Store. Department store. Nah dari itu diajakin teman-teman juga. Kalau dulu kan disebutnya cimol ya. Iya, cimol. Cimol gitu. Terus kalau dulu kan emang dengan budget yang sangat sedikit tuh bisa dapat pakaian lah gitu. Lu dapat punya 15.000 bisa dapat jaket dulu ya. Bisa dapat jaket, terus ketagihan nemu-nemu brand lain, brand-brand gede. Ya udah jadi kayaknya potensial deh gitu. Mulailah. Terus kalau diseriusin sebenarnya sih mulai lulus kuliah ya. Soalnya kan pas SMA atau pas kuliah itu masih fokus ke kuliah juga gitu. Nah, tapi kita udah tahu peluang ini, terus
banyak yang nyari, kita tahu sumbernya dari mana, ya udah boleh tuh distribusin. Berarti tadinya masih jualannya barang-barang yang dipakai sendiri aja, dijual masih yang sendiri. Jadi kita beli size yang masih aman lah, size M, size L. Terus ketika ada yang nawar tuh kita kasih aja gitu. Jadi kadang pakaian yang kita pakai nih ditawarin sama temen, udah gue bayarin. Oh iya. Ya udah. Kalau lagi nongkrong kayak gitu-gitu. Berarti lu balik nggak pakai apa-apa, Bang? langsung dikasih gitu. Ya dilepasnya tuh nanti. Oke, gue bilang ya udah dia segini gitu kan. Udah tuh habis itu kasih ke dia, gue hunting lagi gitu. Udah berlanjut. Itu pas zaman kuliah kan emang ya? Kuliah di UI lu. SMA dan kuliah. Kan gue kakak kelas lu. Oh iya. Pak, saya amnesia. Kan di kampus kita kan identiknya pakai Di kampus kita, kampus apa? Kita belum masih tahu. Ya Kita udah ada lah. Kayak di kampus kita. celana bahan sama kemeja kan. Kemeja. Ya. Kan kalau thrifting kan banyak kan kayak celana bahan gitu. Banyak. Iya. Makanya mungkin lu ngeliat kesempatan juga dari situ ya Bang ya? Iya, kalau dulu kan gue masih belum tahu Cino ya, masih bener-bener bahan yang resmi, Iya. bahan. Terus kalau di kampus kita kan emang formal ya, Iya, atasan harus kemeja, sesantainya pun pakai polo shirt kan. Iya. Nah terus gue dulu kan mikirnya bisa pakai kaos, bisa pakai santai lah gitu kayak kampus lain. Cuma pas ketika lihat peraturannya, gue harus kemejaan gitu. Kan kemeja juga kalau di bar tuh mahal banget ya, mahal banget. Lumayan lah. Salah satu brand, dia kayak gitu bisa 400.000, minimal 300.000 lah. Nah dengan gue tahu kayak pasar Senen kayak gitu, dulu zaman 35.000, kalau nggak 100.000 tiga tuh, ya udah di situ aja. Iya. Udah nyetel lah lu segitu juga. Gitu. Kalau lu bisa nyetelinnya. Iya. Terus kalau pengen rada santai tapi masih tetap keren, dulu apa ya pakai flanel kayak gitu. Tapi tetap boleh kan ke kampus. Gitu sih. Itu di kampus pernah kena nggak sih? Apa? Maksudnya pakai kondisi pakaian yang nggak sesuai gitu? Kalau gue sih belum pernah ya. Paling yang nggak dibolehinnya pas hari Kamis doang kan, misalkan nggak pakai baju program keahlian gitu, ketahuan komdis kayak gitu. Pernah kejadian nih di lu? Gimana kejadiannya? Jadi waktu itu hari Kamis kan, lagi UAS nih Bang. Iya. Posisi hujan. Terusannya Telat lu ya? telat, gue telat masuk tuh jam 8, gue datang jam 9 lah. Jam 9 masuk. Gue pas masuk lorong BS tuh, lorong salah satu gedung kampus, gue Orang BS. lah pada pakai baju PK, gue pakai kemeja bebas, gak bawa jaket juga. Akhirnya ada temen gue bilang, sih dah pinjem jaket dulu. Gue pakai jaket, gue masuk ke ruang ujian, bisa tuh ujian ngerjain. Kalau nggak pakai, kalau misalnya seragam kita nggak lengkap, Sebenarnya nggak boleh iya, kan? nggak boleh. Gue bisa tuh nggak kelihatan karena jaketnya oversize. Kalau nyampe lu. Terus ini udah tuh gue ngerjain beres, sampai beres tuh gue kumpulin, gue keluar, ada temen-temen gue pada di situ. Terus ini pada nanya, Fel, lu kok gak pakai baju PK kan sebetulnya? Kok gak pakai baju PK bisa? Gue sombong. Iyalah bisa, masa gak bisa, sambil gue tunjukin ke meja gue. Dosen udah ngeliatin. Ada dosen. Dosennya inilah berpengaruh di jurusan gue mah. Atasan gitu. Kamu gak pakai baju PK? Gue dipanggil kan. Pakai Bu. Gua bilang, mana bajunya? Nih, gue tunjukin. Padahal meja bebas. Sini tadi, ya udah sini KTM kamu. Ya udah akhirnya gue kasih nilai gue dah. Beneran tapi. Beneran. Padahal UTS bagus tuh, UASnya doang. Kata siapa? Kata gua. Lu nggak pernah kena dik? Nggak pernah sih, kan gue mah normal aja hidupnya. Coba kalau Fieri Nggak pernah dong, baik-baik. nggak pernah Nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk. Siapa Bel? Kan pemalas. Emang kurang. Soalnya efeknya emang jauh kan. Apa? Misalnya kalau kena kayak tadi nih pelanggaran, terus ke depannya kita nggak bisa memperbaiki juga. Jadi kan apalagi di kampus kita tuh nggak ada semester pendek kan. Iya, langsung ngulang Masuk ngulang angkatan. Kayak anak sekolah lah kalau mulangnya dari. Bener. Jadi Kayak ya biarin kita tahu lah. ceritain dulu lah gitu. Tahu kan lo ya rasanya kayak gimana kayak? Tahu dong. Jangan dibahas tuh. Iya siap. Emang dia ngulang? Bukan ngulang. Ini kan dia berpindah. Haluan. Oh. Dari SMA ke SMK. Sebelum gagal. Taing lah. Terus ini apa ya? Kan lu bukan jualan ini juga kan, bukan trip shop doang, juga jualan jam juga kan. Kalau jam lebih dulu jam apa lebih dulu? Lebih dulu second hand sih. Oh, second hand. Jadi dulu tempat gua ngambil itu kan sering kebakaran tuh si pasar Senen itu. Oh iya.
udah ngalamin 3 kali kebakaran lah selama hunting itu. Jadi seasonan itu. jadi apa ya, gue ngerasa waktu udah kebakaran itu udah nggak bisa ngambil barang lagi gitu kan. Waktu itu followers lumayan ada, lumayan banyak, nungguin juga lah gitu. Cuman sumber kita biasa ngambil tuh nggak ada, yang tadinya pedagangnya jualan pakaian tiba-tiba jadi beralih lah profesi gitu kan. Gue nggak bisa dapat barang lagi. Nah, terus tapi kan harus jalan terus ya. Gue coba mikir apa ya gitu yang kira-kira bisa jualan, terus barangnya harus baru nih, soalnya kalau second kan kita keterbatasan supply ya. Jadi orang tuh banyak yang nunggu, misalkan bang cariin ini, tapi ketika ada ya barangnya nggak banyak gitu, paling 1-2, tapi yang nunggu udah banyak. Kayaknya gue harus jualan barang baru, tinggal dibalik aja, kita udah siapin marketnya, tinggal gedein aja gitu iklan gitu. Ketika orang banyak yang minta karena barangnya baru, siap juga gitu. Tahun berapa itu bang? Tahun 2017-an. 2013-an sorry ini. 13-an. 2013-an yang kebakaran yang 3 kali. Terus waktu itu momennya baru-baru angetnya Instagram tuh, peralihan dari Twitter. Gue mikir ini kayak potensial, soalnya kan Instagram tuh visual banget ya. Visual. Terus dulu zaman-zamannya ada Instagram tuh cuman iPhone sama Android doang kan. Jadi yang pakai ini kayaknya ya daya-belinya bagus lah, soalnya dia harus punya HP yang bagus dulu kan. Dari situ ya udahlah, gue jualan barang baru yang original juga, daya beli bagus, lanjut sih kayak gitu. Jadi ketika sekarang peluangnya ada lagi nih, yang si secondan itu, ya gue mulai lagi gitu. Karena kan mungkin orang liatnya hype ya, thrifting disebutnya. Lagi naik banget lah. Pas lagi corona ini kemarin. Lagi corona, banget. hype banget. Jadi gue ngerasa kayaknya ini peluang lagi nih. Gue kan udah tahu lebih dulu, terus yang supply juga bisa dikontak lagi. Ya udah kita mulai lagi. Dan alhamdulillah jadi toko juga gitu. Berarti sebelumnya online dulu nih bang? Online gue dari awal Kaskus sih. FJB Nyari cendol. ngumpulin cendol. Apa bata bang? Cendol. Dibahas lagi di channel. Zaman-zaman Kaskus, terus beralih lagi ke Twitter. Gue sih nggak sempat ke Facebook ya. Kalau yang lain kan dari Facebook. Kalau gue dari Twitter terus ke Instagram. Nah ternyata sampai sekarang masih di Instagram nih masih bagus gitu. Walaupun setelah ini tuh banyak sosial media yang bermunculan juga. Cuman masih bertahan di Instagram sih. Gitu. Sekarang jadi fokusnya Instagram sama store sini aja. Iya store. Jadi tadinya gue kan masih COD-COD-an. Cuman kan lama kelamaan capek juga ya. Kalau misalkan kita minimal 1 hari itu 3 kali COD, beda tempat. Belum ngobrolnya, belum telatnya, belum juga cuaca sering hujan di Bogor gitu. Lagi yang minta COD orang Jambi itu kan bingung gitu. Nganterinnya jauh COD-nya. Jadi nengahin tuh ada store, ya udah kalau mau datang sini aja gitu aja sih tadinya. Tapi berarti udah nggak ngelayanin COD lagi? Udah enggak sih, kalau misalkan ada yang sekitar sini minta COD, gua saranin gua scan aja, yang kirim-kirim aja gitu. Paksa apa aja lah. Di sini banyak motor lalu lalang ya. Terus Terus kenapa? Mau lu halang-halangin? Lu menutup jalan. Ini dulu lumayan bagus sih aksesnya, kan bisa tembusan juga. Dan ini juga lingkungan kampus sebenarnya. Cuman karena pas gua buka ini nggak lama corona, ya ini jadi sepi aja gitu. Yang datang ke sini dari jauh ya followers aja, bukan orang yang lewat gitu. Tapi tetap masih banyak kan yang datang walaupun dari followers doang juga. Masih Yang jauh-jauh dari Padang. jelas sih. Paling yang masih nyempetin itu Tangerang suka ada yang datang, ke Jakarta kayak gitu-gitu. Terus dari atas Citerep, Sukabumi ada juga yang sengaja datang gitu. Cuman kadang kan kita ngerasa kasihan juga sih, maksudnya mereka jauh. Terus tempatnya ya belum proper lah gitu. Proper lah gitu. Proper ini masuk Proper banget. Dibanding ada toko kopi teman kita mah. kayak gubuk. Bener lagi. Bukan sih Ki. Bukan dong. Lain ada teman kita Bukan teman kita yang ini kan? Bukan lah. Sini kita tit. Terus bang. Terus apa? Ntar dulu gue mau nanya. Gue juga nge-follow kamar bekas ya di Instagram yang gue udah kamar bekas yang apa yang Files file sama yang apa yang barang-barangnya doang.
gue lihat rame-rame aja. Lu kan sering bikin story kayak yang datang ke sini lu foto-foto. Ada away ya? Ada away. Alhamdulillah ada aja sih. Cuman kan kalau sebenarnya orang jualan tuh harus ngejar target ya, harus nyari terus market baru gitu. Jadi kalau misalkan kita bertahan dengan ya udah yang datang yang followers aja gitu, berarti kan kita bakal gitu-gitu aja juga sih penghasilannya gitu. Yes. Makanya kalau bisa sih kalau ada rezeki juga pengen ke tempat yang lebih terjangkau, lebih strategis lagi gitu. Jadi selama ini kan kita cuma nunggu followers yang datang ya. Dan itu pun kadang kita harus posting dulu nih. Kadang kan followers tuh nunggu ada yang baru datang. Padahal kita tuh tiap hari restock, cuman kan ada keterbatasan juga dari Instagram, nggak boleh upload sekaligus banyak. Jadi kalau sebenarnya orang mau datang ke sini tuh tanpa nunggu upload pun barang kita tuh ada terus yang baru. Setiap harinya. Jadi kadang ada yang udah sold keduluan di store belum sempat di-upload. Ya udah kayak gitu-gitu. Isi sebenarnya tadi pas gue ke belakang juga yang ada di sini tuh kayak tip of the iceberg gitu loh. Pas ke dalam tuh banyak banget ternyata. Bahasanya tip of the iceberg, bawahnya gede, atasnya kelihatan Bener dikit. dong. Benar. Coba tanya ngerti gak kalau gak gue Ngerti. jelasin? Gue emang udah ngerti Pak. Kayak di Ice Egg film-film kan. Kecil boy gede. Mamot ya. Mamut. Aduh. Tapi Bang, kalau menurut lu buat sekarang ini terutama perkembangan dunia thrift shop itu gimana sih? Terutama di Kota Bogor ya? Kota Bogor. Sekarang udah banyak banget. Heeh. Kalau dulu tuh zaman-zaman gue 2017 followers 17.000 itu tuh udah ngerasa banyak ya. Iya. Tarik sis. Udah ngerasa banyak. Fans. Udah ngerasa banyak karena dulu hunter masih sedikit, terus seller juga masih sedikit lah gitu. Dan belum terbuka kayak sekarang gitu. Karena kan udah hampir banyak yang tahu kalau misalkan sekarang ngambil barang second tuh kemana, terus harga ini berapa kayak gitu. Dan kalau ditanya sekarang gimana perkembangannya, ya semakin luas sih, semakin terbuka. Terus sosmed kan ya banyak banget lah gitu, orang di TikTok bisa lihat, di YouTube juga ada yang banyak review kayak gitu-gitu. Ya bagus sih, jadi orang yang tadinya belum tahu nih, terus nggak pernah beli baju second hand bisa tertarik dan ketagihan gitu. Rata-rata yang orang belum pernah nyoba nih, dia datang terus nganter ke temannya, nyobain, terus senang, dan mereka juga pasti ngelihat harganya tuh kan perbandingannya jauh banget sama barang baru. Iya, jauh. Itu kan jadi penghematan juga, apalagi di pandemi kayak sekarang kan 20.000 itu kerasa banget gitu sekarang. Nah, jadi ya bakal bagus banget sih potensinya ke depan. Kalau sekarang juga di Bogor udah banyak banget kan store, udah banyak pilihan lah gitu. Sama ini sih Bang yang gue lihat juga, nggak tahu kenapa ya, tapi terutama circle yang si thrift shop ini, para seller-sellernya ini bener-bener kayak ngeguyup gitu loh. Itu bener apa enggak sih sebenarnya? Iya. Kalau misalkan mungkin konsumen ngelihatnya kayak kompetitor gitu ya, satu sama lain. Padahal di balik itu mereka tuh ngumpul bareng gitu. Kita misalkan dapat barang apa, ngobrol sama ini. Kadang kita dapat barang yang kita nggak tahu ini ori atau fake gitu. Kita bisa konsul juga, terus kadang di luar itu tuh kita main bareng, ada touring juga, pokoknya main lah gitu. Banyak acara di belakangnya. Sama ini juga sih malah saling storyin toko satu sama lain juga yang kayak gitu. Jadi salah satu support juga sih. Saling nge-promote. Kadang kita pun sebagai seller pengen barang yang kita suka tuh gak selalu bisa dapat dari hasil sendiri gitu. Kadang misalkan toko si temen tuh dapat barang ini size-nya size M gitu, kita pengen kita beli ke dia juga gitu. Juga bisa ya. Jadi sama seller tuh nggak selalu kompetisi gitu. Ada kadang kolaborasi, kadang bikin giveaway bareng, kadang bikin event bareng gitu. Jadi lingkungannya dikuatin dulu ya. Lingkungan bagus, terus malah jadi nggak cuma transaksi sih, kedepannya malah jadi kayak teman deket, kemana-mana diterima juga. Misalkan ada konsumen nih beli ke kita, dia misalkan orang jauh, terus mereka senang dengan apa yang kita kasih gitu kan, dapat barang ini, terus kayak ada kedekatan emosional kan. Dari situ ketika kita mau main ke daerahnya gitu, mereka udah nyambut gitu, Bang, lu nggak usah nyari penginapan, lu mau nyari kuliner di mana kita guide-in kayak gitu, malah kita bisa nginep di tempat dia gitu, saking welcome-nya.
malah sampai kemarin saking mungkin supportnya satu sama lain sambil bikin acara kemarin gitu. Ya itu persiapannya jauh-jauh hari tapi seru sih. Terus itu kayaknya rame banget juga Ya, bisa itu ngaris di banget Cibinong. luas banget. Cibinong itu kemarin event ketiga yang gedenya ya. Tapi itu emang disiapin jauh-jauh hari, emang disiapin buat umum juga. Jadi emang ibaratnya lebarannya anak Piping gitu. Oh, iya. Ini berisik banget. Iya lagi. Masuk ya. Kita pause dulu ya. Udah nyalon. Ya dikat ya. Iya. Udah masukin aja udah. Enggak usah dikat. Natural. Mohon maaf ya dari Jamet. Jamin. Janda metik. Janda metik. Kurs. Coba lagi jelas, coba lagi. Bisa dikembangin lagi kok aja. Iya iya. Ya udah lanjut. Ya udah. Pertanyaannya. Lu dong nanya. Lu dong dari lu dong dari Iya lu. dong. Kan lu udah Kan lu kenal lama. pintar, Iya, lu udah. pintar. Salah satu konsumen gua juga nih. Parah. Utangnya banyak tapi. Hari ini 400 ya. Masih belum dibayar. Alhamdulillah. Dia kemarin kesini ketakutan bang. Malam-malam. Ih ke sana. Tapi gue masih ada utang kan. Tolong aja lah. Lu jadi bahas dong. Malu saya. Kita nggak ada yang ditutupin. Paling jago menjaga rahasia. Iya, paling pandai. Nanya dong, nanya. Nanya apa ya? Iya sih. Kenapa dulu namanya kamar bekas? Kan gue jual Boleh, barang boleh, sendiri boleh. kan, jual barang sendiri. Terus kayaknya gue kalau bikin akun yang masih ada bahasa Indonesianya aja gitu biar dikenal. Terus gue kan jualan juga dari ya ruangan sendiri lah. Jadi kayaknya gue bikin nama ruangan yang isinya tuh jualan barang-barang bekas gitu. Iya. Ya mungkin tadinya pakaian, kedepannya bisa jual apa aja yang ada di situ. Spare part ya. Boleh. Mau helm Tambal kayak ban apa di gitu, sini kayak nanti. gitu. Biar Akhirnya dikenal nanti biar dikenang juga. bisa. Bisa insya Allah. Ini juga gue kan Buat nggak saya muncul. apa ya dapat si tempat ini tuh nggak sengaja juga kan pengennya yang di pinggir jalan yang emang siap buat jualan lah gitu, tapi ternyata dapat di lingkungan yang kayak gini. Terus ini pun dulunya kamar sama si yang punya rumah ini kamar, tapi emang udah didesain kayak gini nih, Udah kaca gini udah depan. kaca gini. Nah jadi pas datang ke sini ini kayaknya satu konsep gitu. Iya. Masuk lah tinggal nempelin doang. Mungkin pas bangun tidur udah langsung lihat matahari. Biar apa tuh lihat matahari langsung Seger. Seger. Lu seger ya kalau lihat langsung Enggak matahari? sih. Pengen tidur lagi. Kan rumahnya matahari. Ada tuh. Matahari. Wow. Gila bawa-bawa. Bobo partai. Kagak partai juga sih itu mah. Insya Allah. Sama ini Individu. cuma, gue nggak tahu sih boleh ditanyain apa enggak. Apa tuh? Nggak tahu sih, setahu gue dulu kamar bekas punya Instagram bukan yang ini. Bukan Bukan kan? Boleh ditanya tuh Jira. Nggak tahu. Nggak Boleh sih. Privacy Ya, lah. bebas sih. Oh bebas ya. Oh, Itu ngaco lu. Iya dulu gua kan juga sempat follow. sempat berarti bikin baru lagi kan Baru Instagram lagi. ini. Sekarang udah bisa seramai itu lagi. Lumayan sih. Jadi Kok bisa gitu loh? gue kan dulu emang yang waktu kejadian kebakaran terus tuh akun gue masih ada, cuman barang udah nggak update karena Ya, karena susah ya cari udah susah barang. lah. Terus adalah salah satu owner juga yang dia akunnya kena banned dan dia butuh akun juga yang update. Gue ditawarin dia pertama pengen kerja sama, cuman ya mungkin dia juga pengen memiliki seutuhnya lah gitu. Tapi gue juga waktu itu masih ada barang sisa yang belum kejual. Iya. Gitu. Gue bilang ke dia kalau misalkan gue bisa nih bantu, tapi gue juga nanti mau jualan lagi gitu. Kata dia, yaudah bro, gue ambil semuanya aja sama barang-barang yang lu punya gitu. Wah enggak lah, gue bilang. Nah tapi gue nanya lagi nih, kalau misalkan lu butuh akunnya, gue bisa ngasih tapi nggak pakai namanya gitu. Jadi gue kan nggak kenal juga sama si owner itu dulunya. Takutnya penjualannya kurang bagus atau ada sesuatu, pasti yang kena kan gue ya. Oh namanya udah ini waktu itu. Masih ini cuman waktu dipindahin tangan tuh maksudnya dikasih ke dia, gue perjanjian ya udah lu ambil followersnya, lu rename, habis itu gue bikin lagi nama yang sama. Jadi ya yang punya gue tetap ini namanya gitu. Nah waktu dijual itu gue langsung rename, nyelamatin nama lah, dia akun lagi, bikin email. Nah setelah itu tuh
masih banyak yang nyari si kamar bekas karena merasa ya kehilangan lah gitu. Kehilangan. Sekarang waktu itu juga rame juga. Iya udah dikenal untuk dikenal. kayak yang tahu aja. Tahu Waktu gitu itu, followers lama. Udah pindah tangan nih, udah pindah kepemilikan. Waktu gua bikin tuh otomatis mereka pada follow nyari. Itu jadi nggak lama beberapa hari tuh followers gua langsung 2000. Oh iya. Langsung 2000 karena pada nanyain terus nge-DM ini Bang Faiz bukan gitu. Iya masih tapi lagi istirahat dulu nih gitu. Nah mereka tuh nggak unfollow, tetap stay gitu. Nah ketika gua punya barang lagi dan ada kesempatan buat jualan, ngepost sekali tuh nggak lama langsung naik terus. Naik terus. Karena mereka juga dari mulai Kaskus, terus zaman pindah ke Twitter masih nyimpen rekening gua gitu loh. Jadi ketika ada yang ganggu nih beli barang lagi, pas minta nomor rekening ternyata masih nge-save gitu. Bang ini masih ada gitu. Ternyata masih nyimpan gitu. Loyal customer ya. Nah, kayak gitu. Dan gue pun kenapa jadi jualan lagi kayak menyayangkan juga sih banyak yang nunggu ternyata gitu. Jadi ya udahlah kayaknya bakal dibikin serius lagi nih gitu. Kawan pas ini. Jadi bener sih kalau misalkan ditanya akunnya dulu bukan ini bener. Tapi gue mulai lagi dengan nama yang sama. Dan ternyata berhasil lagi. Habis Gini lagi sekarang. Kasih quotes dong, bangun-bangun gitu. Nggak ada. Bangun di bangunan. Cakep. Karena ngebangun kepercayaan itu sih yang susah gitu. Setuju. Jadi kalau misalkan Apalagi sama Tupel, bangun kepercayaan. Aduh, susah. Hobinya Gue apa hobinya dia? jujur. Hobinya apa? tukang Jujur. Aduh bahaya banget. Sensitif. Jadi ketika orang udah seneng mau banyak kompetitor atau ibaratnya jualan kayak gini kan sekarang makin menjamur ya. Tapi ketika orang udah senang sama satu seller gitu, dia bakal terus di situ sih gitu. Karena kita selalu ngejaga barang kan kualitasnya harus ya minimal tuh 90% ke atas lah gitu. Warna masih bagus, terus kondisi masih sangat layak pakai kayak gitu. Jadi kita nyoba sesuaiin si caption sama si aslinya gitu. Jangan sampai barang masih bagus, masih like new lah bilang, tapi pas nyampe mereka kecewa kan Nggak sesuai ya ekspektasi mereka. Ya. Karena kalau kita jualan nih barang kita bagus, mereka puas belum tentu nyampe ke teman-temannya. Tapi ketika kita jual satu barang yang jelek nih, mereka kecewa itu. Minimal 5 orang tuh pada tahu tuh 5 orang teman-temannya. Bad promotion lebih cepat. Gitu. Setuju gue. Gitu. Terus bang. Tahu kan lu lagi parkir. Kagak, gue mau nanya nih. Udah langsung tanya aja. Kan pasti ada nih bang stigma di masyarakat kalau barang second nih terkait kayak misalkan identik dengan barangnya bekas orang, kotor, dipandang rendah gitu. Takut ada penyakit kayak gitu. Ya, gimana cara si kamar bekas ini ngatasin stigma gitu itu bang, bahwa ngebuktiin bahwa itu tuh salah. Kalau misalkan bener ada sesuatu yang kurang baik ya, harusnya tuh si pedagang-pedagang udah lama di pasar juga ngerasain dong. Misalkan bikin batuk lah, bikin alergi, bikin sesuatu yang Jadi penyakit. Ya ke kesehatan kita tuh ganggu gitu. Harusnya orang-orang yang di sana udah lebih dulu ngerasain dong. Pertama itu. Terus kita juga sebagai user oke-oke aja gitu kan. Nah jadi kalau emang beneran itu ngaruh, ya harusnya orang-orang yang udah lama tuh ngerasain juga. Terus barang yang kita jual juga kan nggak langsung dikirim dengan apa adanya kan. Kita laundry dulu, kita benar-benar di treat lah supaya si konsumen tuh pas nyampe barangnya udah siap pakai gitu, udah laundry, udah wangi, gitu. Siap gas. Siap pakai gitu. Pakai siap best dari mana? Jadi kalau misalkan dibilang takut bekas ini gitu, enggak sih, fine aja gitu. Udah berarti kan kita aja mulai udah 2011an, 9 tahun kan, berarti ya udah gede itu udah masuk SMP ini. Masih SD. Oh masih SD. Sorry. kayak gitu. Jadi itu mungkin kabar-kabar yang ada terus ya, muncul terus, tapi yang nggak bisa dibuktiin juga gitu. Stigma itu namanya. Kalau di barang bekas ini, di kamar bekas. Di kamar bekas ini Ya. jual apa aja sih sebenarnya barang-barang? Jualannya kita fokus ke barang cowok, dari topi ada, terus kaos, jaket, Lu ngalangin panel, gua. meja kayak gitu-gitu, sampai sepatu ada sih. Jadi kita nyobain kalau bisa one stop shopping gitu. Lu dari atas sampai bawah lengkap pokoknya.
Cuman ya kalau second hand kan random ya. Iya. Size-nya beda-beda, terus modelnya ya random juga gitu. Kayaknya kayak gitu. Lu pernah nggak sih bang dapat barang yang apa? Yang kayak harganya tuh lu tiba-tiba dapat ya. Pas lu ngecek tuh harganya kayak wah gila gitu berapa? Sering sih, sering. Oh sering. Sering dong. Kalau sebenarnya barang-barang luar itu kan udah pasti mahal ya. Iya. Udah pasti mahal. Cuman ada barang yang nilainya itu ya luxury lah maksudnya. Iya. Sering dapat. Cuman kalau sekarang udah jarang karena si kondisi barang dari sananya udah beda. Udah disortir lagi. Udah si hunter makin banyak dan sekarang juga seller-seller yang dulu supply ke kita mereka main online, jadi sangat kecil lah gitu kemungkinannya. Tapi kalau misalkan lagi hoki ya bisa aja kita masih bisa dapat gitu. Cuman itu jadi bonus aja lah gitu. Bonus aja. Soalnya gue pernah lihat di Instagram kayak lagi buka balan dapat hoodie Gucci gitu. Ya, Gucci, Kenzo, iya. kayak gitu-gitu sering. Kan lumayan tuh harganya. Candi. Lumayan. Masuk ke dalam. Oh, coba apa? Apa tadi bang? Candi. Jadi apa? Ini baru budur kan siapa tahu kabar candi. Gede ya bawahnya ya. Bener. Candi. Sering sih, Kabel sering. ada candi. Sering sih tuh katanya ada candi. Oh ya. Maksudnya brand-brand yang dimaksud banyak, tapi emang ya itu nggak bisa jadi jaminan setiap buka itu ada itu gitu. Bonus aja itu ya. Ya sebenarnya orang nyari barang thrift tuh justru pengen nemuin yang kayak gini gitu kan, Iya. harta karun lah gitu. Orang bilang sekarang harta karun. Iya, Harta karun. kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita ngambilin barang-barangnya pengen kayak gitu terus nggak bisa lah karena kan 1 banding berapa gitu. Terus kalau kita punya toko kita harus bisa jual barang-barang yang biasa juga gitu. Gitu sih. Kalau misalkan ngambilin kayak gitu kita bakal capek sendiri sih gitu. Dan sebenarnya barang kayak gitu tanpa susah payah pun bisa sold gitu. Nah sekarang PR kita tuh gimana caranya kita bisa bisa ngejual barang-barang yang sebenarnya basic gitu. Tanpa diposting pun barang kayak gitu udah banyak yang nunggu sebenarnya. Terus kalau di sini sendiri yang ngekurasi semuanya lu sendiri bang? Masih Barang-barang sendiri, gue masih hunting sendiri, masih nyari satuan, masih laundry sendiri, masih kalau posting udah ada bantu, posting sama ukur-ukur, udah sih itu. Tapi kalau secara pemilihan barang masih sendiri. Karena emang barang kayak gini tuh sebenarnya nggak bisa diwakilin. Iya sih. Iya bisa diwakilin. Ketika orang ada nawarin dan mungkin sekarang udah canggih bisa video call ya. Ngelihat di kamera mungkin bagus gitu, tapi udah ngelihat tuh ya bisa aja itu fake atau si warna nggak sesuai gitu. Oh itu juga jadi ini ya, jadi lumayan masalah juga tuh kan kalau misalnya barang bekas kayak gitu ngambilnya nggak tahu nih banyak gitu numpuk apa segala macam kayak gitu buat kita tahu itu barangnya ori atau enggaknya dari mana. Kalau emang kita udah sering pegang nih masih tahu nih, tapi kalau kita pun nggak tahu nih kita nggak bisa apa ya bilang oh ini ori atau fake. Tapi kita juga bisa nanya ke teman, bisa browsing. Bisa browsing. Sekarang kan ada review lah antara fake sama ori gitu. Ada. Terus teman-teman juga yang udah pernah dapat barang yang sama, udah pelit ilmu juga sih gitu. Saling sharing. Saling sharing. Terus kadang kita juga bisa nanya nih, gue dapat barang ini, kisaran ini bisa dijual berapa ya kayak gitu. Karena ya kita kan hunting tuh ya pengen dapat harga yang layak juga lah gitu. Ketika kita jual kemurahan atau jangan sampai ya lepas biasa aja gitu. Harusnya kan ya sesuai si brand itu sendiri gitu. Layak apa enggaknya. Terus sih ketagihan terus. Nagih. Kalau nggak nge-thrift nih, kalau nggak hunting, sakau ya. Tapi biasanya bisnis gini rusaknya sama orang-orang kilo ya. Iya. Utang orang ambil Gue mau bayar ya. Kenapa bengong? Lupa. Oh lupa punya utang. Diam aja. Ngomong dong. Aku dong. Kayak dulu teman kita juga ada yang bikin thrift shop ini ya. Gue sempet sih kecebur. Coba sharing dong, sharing. Cebur. Didorong sama si Pais kolam renang. Gue lagi Lucu. Iya kan waktu itu emang gue juga seneng thrift-thriftan gini kayak belanja thrift. Tapi kan gue langsung coba bikin tuh kayak Instagramnya segala macem. Gue ngeliat peluang nih karena emang lagi rame kan. Tapi pas gue bikin itu teman gue aja dari yang gue kenal doang ya
harus ada 7 sampai 10 orang yang bikin Instagram thrift shop gitu kayak. Satu kampus lagi. Ini kalau semuanya bikin siapa yang mau beli? Semuanya jualan. Tapi insya Allah kalau bikin bazar bisa aja di kampus Bisa aja sebenarnya, tapi lu kurang konsisten doang kalau Iya. gue lihat. karena kuncinya adalah Konsistensi is the key. Iya, konsisten is the key. Iya sih. Itu buat teman kita Sebenarnya ya. ini apa ya bakal jadi seleksi alam juga sih. Iya. Kan sekarang orang ngelihat thrifting lagi dilirik, lagi naik, lagi dicari lah. Sekarang juga menjamur banget gitu. Yang dulunya konsumen gue juga udah banyak jadi seller gitu. Dan Iya. sekarang followers dari si kamar bekas itu sendiri kalau dilihat-lihat Udah itu seller kemana? semua. Seller. 70% itu udah seller gitu. Tapi ya mereka juga butuh kadang kan Acuan gitu ya. butuh kadang si seller juga mereka posisinya sebagai konsumen juga kan. Ketika mereka senang ya mereka bisa jadi beli juga gitu. Cuman kan nggak semuanya punya kesempatan yang sama. Ya mungkin kita di kota yang kita tinggal ini tuh ada tempat yang jualan kayak gini, misalkan dari sini adalah pasar Bogor. Kalau enggak masih bisa deket dijangkau ke si Bribage, ke Senen juga gitu. Bisa nyoba, bisa mulai. Cuman kan kalau yang emang orangnya nggak tahu basicnya, nggak tahu tentang brand, ya cuman sekedar ngikut, oh ini rame nih, booming nih, nanti juga bakal keseleksi juga. Ikutin tren doang ya. Gitu doang gitu. Tapi kalau misalkan emang peluangnya ada, terus dibarengi sama ilmunya, bakal laku. Maksudnya potensial banget lah gitu. Jadi ketika lu bilang lu bikin, tapi teman lu 8 orang juga bikin, sebenarnya dari situ bisa kelihatan mana yang konsisten. Iya. Berarti gue salah satu yang tidak konsisten. Iya. Sebenarnya apa ya, bikin thrift shop kayak gini tuh emang butuh keseriusan juga. Iya. Karena kan lumayan capek ya. Iya. Nggak seperti jualan barang baru nih. Barang barangnya dikirimin, dapat Udah, lagi kita ya, tinggal majang stok doang. lagi, Iya. Kadang tanpa perlu foto pun udah ada, misalkan di web ya, seri ini tinggal masukin, lu bisa majang dengan foto sementara web dulu. Iya. Udah bisa. Terus size-nya juga udah otomatis dari S sampai XL tuh udah ada gitu. Nah beda kalau second ini, ketika lu dapat satu barang nih, udah pasti kan itu cuma satu doang ya. Satu doang. Lu foto aja tuh bisa berapa kali foto, bisa foto tag, bisa foto minus mungkin kalau ada minus. Satu foto tuh minimal ada, satu barang tuh bisa minimal 5 foto, ya 3 sampai 5 lah. Kayak gitu-gitu. Terus prosesnya juga dari pertama hunting, nyuci, posting, terus nanti kalau misalkan lu masih ngebalesin chatnya si konsumen, udah gitu nanti ke JNS sendiri, packing sendiri, lumayan panjang sih prosesnya. Prosesnya panjang. Ya gue juga ngerasain itu pas awal-awal kan gue masih hunting masih handpicking gitu ya. Itu gue padahal gue jalan baru bentar doang, kerasa banget capeknya. Kayak gue harus belanja ke Senen, terus balik ke Bogor, nyuci lagi. Boleh. Iya. Balik ke Bogor Selasa. Gue laundry dulu, habis gue laundry, gue foto, gue edit, gue masukin sosmed kan. Lumayan capek juga sih. Capek. Belum lu ngukur juga kan? Iya, gue ngukur juga. Segitu satu barang aja udah segitu, apalagi lu banyak barang kan. bal-balan Harus nyelopir lagi kan ya. Lumayan sih prosesnya panjang. kalau hunting itu suka beli bal. Belum pernah, karena gue masih belum siap gitu. Kalau beli bal itu emang jatuhnya lebih murah ya. Kita paketan dapat banyak, cuman Isinya juga belum tentu ya. Kadang isinya random banget, random. Kalau lagi hoki ya bisa dapat bagus, cuman kalau lagi kurang rezeki nih, maksudnya ya lu bisa dapat minusnya juga banyak. Terus udah itu kan otomatis campur ya, dari size S juga udah pasti masuk situ. Terus ada barang-barang cewek juga. Ada barang-barang yang warnanya turun, yang istilahnya nggak layak buat dipajang atau dijual gitu. Jadi dengan keadaan yang masih sekarang kayak gini, store di dalam perumahan, terus followers juga belum banyak lah kalau hitungan sekarang ya. Jadi emang cari amannya ya masih pilihan aja, pilihan satu. Berarti dari awal bikin tuh sampai sekarang ini masih sendiri semuanya. Kalau hunting masih sendiri, terus masih prosesnya benar-benar satuan. Yang disebut hunting tuh itu hunting gitu. Kan kalau orang beli bal atau beli sortir gitu itu kan jatuhnya belanja ya. Belanja hunting. Jadi gue sih masih benar-benar muter ke beberapa pedagang, masih kayak gitu hunting. Tapi karena lu udah sering muter gitu, pedagang juga udah kayak udah dekat gitu kan. Jadi
kadang mereka juga masih suka Nawar-nawar. baik lah, masih nawarin, is gue punya barang ini nih. Kadang udah kelamaan transaksi, mereka juga tahu selera yang kita ambil gitu. Kan salah satu brand yang kita ambil nih, ketika mereka nemu lagi tuh jadi ingat kita kan. Iya. Di sini ada barang gitu, kayak gitu-gitu masih ada. Ya, Kayaknya dunia Thrift kan ini seru sih. Menarik. Udah nggak seru, kencang juga, lumayan masih Lumayan, kencang. Ini hasil. Ini Iya. sebenarnya apa ya yang bikin gua jadi balik lagi tuh, yang gua nggak dapet di jualan yang lain gitu. Ya. Kita tuh bisa ngerangkul semua komunitas gitu. Misalkan kan si isi barang tuh random banget ya. Iya. Ada outdoor, ada motor, ada kasual. ada motor biasanya. Iya maksudnya tuh. Kagak. Ada brand-brand motor, otomotif gitulah. Iya. Jadi kita bisa masuk ke semuanya gitu. Ketika misalkan seneng motor, ada brand Moon Ice atau Red Pink, kalau enggak Norton kayak gitu, udah pasti masuk kan. Terus ada lagi misalkan seneng outdoor, seneng naik gunung, ketemu The North Face atau transport kayak gitu-gitu, ya kayaknya masuk aja semua gitu. Anak sepeda nyari running jacket, kalau enggak buat goes kayak gitu. Jadi kenal sama semuanya ya. Iya, masuk sana sini. Karena salah satu kebutuhan utama juga ya kayaknya Iya. fashion ya, sama baju kayak gitu-gitu. Kalau misalkan mau terjun ke dunia ini sih sangat potensial banget gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat sekarang udah banyak banget nih gitu kompetitor di mana-mana, store di mana-mana. Kita ngelihatnya kan negara kita tuh kepulauan ya. Iya. Jadi sangat potensial lah gitu, dan nggak semua di kota itu ada tempat kayak gini. Jadi bisa manjang lah istilahnya gitu. Bisa, apalagi sekarang kan ekspedisi banyak ya. Iya, udah Bisa gampang banget ngirim, kirim-kirim kemana-mana. Kalau dulu ngirim barang tuh cuman oleh-oleh, Iya. cuman buat bingkisan, kalau enggak kado ke kampung halaman kayak gitu. Sekarang udah terbuka banget. Iya. Lo ngirim motor aja bisa. Iya. Berarti kalau mau terjun ke dunia thrifting, sedia parasut sebelum terjun. Bener gak? Bener. Kelas banget. Lu elek lah. Nggak ada, nggak batas. Pas. Situ kan diem aja lu bener-bener deh. Bener dong? Bingung Iya gua. bener. Kapan gue penasaran? Iya. Kalau ngelihat dari jumlah penduduk kita aja nih ya, jangan dulu jauh-jauh. Berapa ratus juta gitu pengguna sosmed. Iya. Sekarang followers gue aja nih 10.000 nih. Jangan yang jauh-jauh deh. Misalkan ke akun yang paling gede, oke lah kita sebut dagelan ya. Dagelan sekarang berapa puluh juta sih gitu. Iya. Misalkan 20 juta dibanding si penduduk Indonesia yang aktif di sosmed itu 200 jutaan. Iya. Itu kan baru berapa persen juga. Nah, sementara kita masih punya 10%, 10.000 followers nih. Dibanding dagelan aja itu market itu masih luas banget. Jadi kalau misalkan kita ngelihat udah banyak yang jualan nih, kayaknya orang Potensi lu sebenarnya masih gede Masih luas banget, banget. masih luas banget. jangan jauh-jauh deh, misalkan Bogor aja dulu gede banget gitu. Tapi ya, buat mencapai itu harus nikmatin prosesnya Iya. dulu ya. Semua harus ngerasain dari awal dulu sih. Kecuali emang yang punya Kecuali lo Rafathar. Enak tuh. tapi gue juga salut sama seller-seller baru yang maju gitu sekarang. Kirain selalu tanpa Rafathar. Nah, Itu gue salut. jadi Gua salut. sekarang kan bisa ngelihat orang jualannya jualan baju second, tapi tempat yang mereka bangun itu udah hampir-hampir kayak distro. Iya. Yang benar-benar Aneh ya. benar-benar kayak profesional Iya, gitu, iya. profesional. Terus ada kasirnya, ada ya benar-benar kayak toko resmi gitu. Iya, iya. Kayak retail baru aja gitu ya, retail store. Salut sih, jadi gue juga ikut semangat lagi ngeliat mereka gitu. Mereka bisa, gue juga kayaknya harus sih. Iya. Mendapat banyak pelajaran banget nih hari ini. Asli. Dari Bang Pais yang pemula ini. Pemain muka lama. Sebenarnya banyak yang lebih lama juga, dan nggak semuanya seller itu mau jualan offline sebenarnya. Bisa tahu. Enggak. Jualan Iya, offline. Jadi ada beberapa seller yang hidden gitu. Oh, merekanya di belakang layar aja gitu. Jadi mereka jual ke orang, kalau nggak jual ke seller aja. Jadi offline nggak punya, COD pun nggak mau. Kalau ada bazar pun nggak mau ikut.
tapi barangnya keren-keren. Underground gitu kali ya orangnya. Tapi di dunia thrifting kayak gitu ada orang yang kayak gitu. Ada juga yang Ada gitu. juga jadi namanya dikenal nih, tapi orangnya nggak tahu yang mana gitu. Tapi barangnya ajib-ajib dan Misterius. kayak gitu-gitu. Serius. Keren tahu tuh dapat barangnya dari mana ya. Kalau kita hunting pun belum pernah tahu, belum pernah kenal sama orang itu gitu, tapi namanya kedenger gitu. Misteri. Kedengar. Kalau sendiri semua pernah beli? Pernah, gue belanja di sini, pernah belanja di pasar Cimol pernah, Senen pernah. Nih bajunya si Baja, Ini thrifting kan? dari atas sampai bawah. Iya, gue juga. Ini gue dari atas sampai bawah thrifting ya. Emang enak. Iya. Gue juga. Iya. Kecuali yang bawah ya. Kecuali yang paling bawah. Kecuali yang bawah ya. Itu dapatnya dari mana mau diceritain Mau nggak? diceritain. Nggak usah. Harusnya di episode yang 0 tadi tuh diceritain. Masih nyambung. Dipotong gue lagi ngomong. Paling enak itu sih, emang Uniko. Udah paling enak. Bisa nih dijelasin. Jangan dong. Udah cukup lama juga nih kita ngobrol asli. Iya. Udah 50 menitan lebih. Gue nggak tahu di coba buka Instagram tuh kan bikin question and answer. Sering nanya ya? Oh iya benar. Kalau nggak ada adanya aja. Kan gue bisa ngibul. Ya memi doang. Udah jangan itu. Memi doang. Sensitif. Oh, masih tanya nih. Jangan. Ya, itu ada pertanyaan Pel, apa tuh Pel? Mana? Bener-bener aja. Apa itu Pel? Pertanyaan? Mati HP gue. Ya udah. Kalau ada bertanya apa nggak jadi? Apa lu mau ngomong apa? Nggak jadi. Lanjut. Ini masih ada yang mau dibahas lagi gak? Udah sih ya. Udah. Bang Bais ada yang mau disampaikan gak buat Anak muda zaman sekarang nih bang. Yang kebanyakan hidupnya pengennya VIP doang, nggak mau kerja tapi pengen banyak duit. Kalau ke gue mungkin bisa ya. Enggak. kok basah? Disiram. Hampir semua cita-cita orang kayak gitu sih. Gua pun pengen kayak gitu, tapi kita harus ngelewatin dulu nih. Jadi ada yang bilang enak banget kalau misalkan kita tidur, kita jalan-jalan, tapi pemasukan tetap jalan. Pengen kan kayak gitu ya. Bener. Cuman sebelum proses itu kita harus benar-benar ya kerja keras lah gitu. Banting tulang. Banting tulang. Tulang asli. Jadi kita benar-benar mikir banget, terus nyari ya ibaratnya nyoba segala macam cara, gimana caranya kita tuh bisa nikmatin hasilnya nanti gitu. Jadi kalau misalkan lu sekarang ngelihat teman-teman lu pakai ini, punya ini, kepengen juga gitu. Kalau bisa ditahan dulu. Jadi kalau dulu sih Banyak yang bersyukur. ya itu juga salah satunya. Dulu tuh ada gue dikasih quote kayak gini, tundalah kesenangan untuk kesenangan yang berkesinambungan. Jadi sekarang nahan dulu nih. Tapi ketika lu nanti udah punya penghasilan yang stabil tuh, lu bisa Banyak kesenangan itu lu nggak bakal berhenti lu mau kemana juga siap gitu. Jadi ketika lu misalkan ngasilin sesuatu nih dari hasil kerja lu, jangan langsung dibeliin atau dikemanain. Jadi kalau bisa hasil itu tuh lu olah lagi, Puterin lagi. Nanti kalau misalkan si hasil uang itu bisa kerja sendiri tanpa harus ngapa-ngapain, ya gitu. Ya ibaratnya kita nahan diri dulu nih, mundur dulu beberapa langkah, nanti siap lari kayak gitu. Ngepur dulu lah, ngepur ya. Kecuali uangnya dihabisin ke sini boleh. Kalau belanja di sini nggak apa-apa. Yang mau datang di mana? Iya. Kamar bekas alamatnya? Alamatnya di Babakan Sari, di perumahan Babakan Sari, nomor 4. Nomor 10. Babakan Sari 4, nomor 10, RT 6, RW 5. Haji Mas 1, Hafal lu. Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Instagramnya kamar bekas. Yang untuk jamnya timer supply. Iya. Yang jamnya Timer supply, supply. Bang. Timer Supply. Ada waktu itu ada yang ulang tahun dibeliin kadonya jam di timer supply. Weh, Tapi putus. Yang penting barangnya udah. Tapi yang penting belanjanya di sini. Belanjanya dong. lah. Gimana sih? Ketahuan dong belanja di sini. Udah dong. Sama kalau yang katalognya, Bang, Kamar bekas file. kamar bekas Itu file. online sih. Nanti kita taruh deh Instagramnya sama Diki. Di bawah ini. Nanti kita taruh deh Instagramnya di Dua sini. lagi. Gitu. Ya udah paling
segitu dulu kayaknya Episode kalau mau lihat-lihat ntar kita videoin dalamnya gimana. Sinematik ya. ini episode yang lumayan serius. Lumayan serius. Bercandanya sedikit-sedikit. Tapi lu bisa ambil pelajaran dari Nah, episode. itu yang mau kita Jangan iya. bercanda mulu hidup lu. Itu lu mana? Konsisten is the key. Gak nyambung. Marahin dah, Pel, marahin. Ya udah. Tutupnya. Tutup. Di sini gunung, di sana gunung. Udah, ini gua Fazra, Gua tuh Fel. Faiz. Bang Faiz Ya. dari Kamar Bekas. Ada Diki. Diki. Dari Magna Trip. Ya, pamit undur diri. Makasih yang udah nonton. Ya. Selamat pokoknya. Ya. Ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pokoknya. Ya. Bye-bye. Dadah. Ya,